Saudara, di zaman perjanjian lama, ya, kalau orang Israel berperang, mereka itu bukan hanya percaya diri, tapi penuh kuasa Tuhan ketika mereka bergerak berperang dan ada tabut perjanjian Tuhan, ya, yang menyertai mereka. Tabut perjanjian itu satu benda yang letaknya di ruang masuci dari kemah Musa atau tabernakel Musa. Kalau saudara baca di perjanjian lama di kitab Keluaran, orang Israel itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan tuntunan Tuhan. Dari mana mereka lihat tuntunan Tuhan? Dari tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang. Dan itu kalau digambar ya, dilukiskan itu, api atau awannya itu munculnya dari kemah suci. Dari ruang maha suci itu. Ya. Jadi kalau orang Israel sudah mau berperang dan mereka bawa tabut itu, mereka percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai mereka. Coba baca perjanjian lama, saya selalu kagum kalau lihat cara Tuhan bekerja itu sangat menakjubkan. Kadang-kadang dia cuma suruh Gideon misalnya, cuma cukup 300 orang. Lalu cuma pegang obor, suluh, lalu cuma bilang pedang demi Tuhan, itu pedang demi Gideon ya. Atau ada satu perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Gideon, dia lakukan itu. Lalu musuhnya saling tusuk satu dengan yang lain. Itu di perjanjian lama, saudara. Kalau orang Israel berperang, tiba-tiba batu dari langit bisa jatuh membunuh musuh-musuhnya, musuh-musuh orang Israel. Sehingga dikatakan yang mati karena batu itu lebih banyak daripada yang mati oleh orang Israel. Di kesempatan lain, ketika satu kota dikepung, sampai sudah kelaparan luar biasa, terus Elisa bilang, besok kira-kira waktu seperti ini, maka sesukat tepung, sukat jela yang terbaik, harganya cuma sekian, ya murah sekali. Lalu ada yang nggak percaya. Tapi ternyata kalau saudara baca ceritanya, ada satu isu yang didengar oleh musuh yang mengepung orang Israel, sehingga mereka lari keluar. Tanpa usaha manusia. Di bagian lain ketika malaikat Tuhan keluar, kalau nggak salah 185.000 orang musuh mati. Sehingga ketika orang Israel keluar tinggal bangkai semua. Wow, saya kalau baca itu, ya kita nggak mikir yang seperti itu ya. Tapi maksudnya kejadian yang menakjubkan itu. Coba renungkan. Saya selama 1-2 hari ini secara pribadi mengalami, saudara. Cuma memang saya nggak bisa ceritakan ke orang lain karena sangat pribadi ya. Kadang-kadang hal sepele ya. Hal-hal sepele yang ya misalnya begini ya. Suatu ketika saya cari parkir, ya penuh semua. Lalu seperti biasa saya berdoa, saya tergerak muter sekali lagi. Begitu saya muter sekali lagi ada 1-0. Ya saudara nggak itu mungkin biasa. Terus saya mesti menghadiri satu pernikahan karena orang yang ngundang itu ya spesial dia ngundang. Ya waktunya mepet. Saya pikir saya akan hadir aja pemberkatan. Habis itu saya akan buru-buru lari karena saya punya acara lain dan saya nggak ingin terlambat. Lalu ternyata ibadah pemberkatannya terlambat 1/2 jam. Secara logika nggak mungkin ini. Saya mau keluar tengah-tengah kebaktian nggak enak. Lalu kalau saya langsung pulang saya belum makan, lapar banget. Nanti masuk ke acara berikutnya nggak sempat makan, aduh gimana rasanya. Dan di pesta itu makanannya enak sekali. Jadi saya nggak harus berbuat apa. Saya sambil doa. Saya sudah keluar ke toilet. Balik lagi, masuk lagi ke dalam. Ada saya pikir salah satu harus ngalah ini. Udahlah terlambat ke sana nggak apa-apa lah. Yang penting saya selesai acara ini dan saya makan dulu karena udah lapar. Nah begitu pas selesai, saya termasuk orang-orang pertama, mungkin orang kedua atau ketiga yang ngambil makanan. Ya, yang lain masih sibuk di mana, saya langsung makan, Tuhan makannya memang enak sekali saudara. Habis itu ada kopinya juga enak sekali. Ya.
Saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Habis itu saya buru-buru jalan, saya nggak terpikir bahwa dari tempat itu sampai ke acara selanjutnya itu saya mesti pergi. Cuma sekitar setengah jam. Saya tiba di tempat tujuan kurang 10 menit sebelum acara mulai. Saya bilang, haleluya Tuhan, Engkau hebat luar biasa. Nah buat saudara mungkin itu biasa ya. Tapi buat saya itu, amazing ya. Nah, baca perjanjian lama ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tapi di perjanjian baru, saudara, kita itu belajar dari yang lama, kita melihat di perjanjian baru, ada banyak hal yang kita baca itu sebagai satu catatan sejarah, bukan kebetulan, karena Tuhan bisa pakai itu untuk berbicara kepada kita. Tapi tidak semua yang kita baca di perjanjian lama itu berlaku untuk kita. Saudara baca kitab Imamat misalnya. Itu laki-laki nggak boleh pakai pakaian perempuan, perempuan nggak boleh pakai pakaian laki-laki. Celana panjang itu nggak boleh, saudara. Ya. Ada soal mencungkur janggut. Itu ada di Alkitab. Tapi bukan untuk kita. Sunat juga. Untungnya Paulus sudah kasih tahu bahwa di perjanjian baru yang disunat itu hati kita. Kalau enggak, saya pikir banyak orang Kristen juga akan mencampur adukan itu. Karena kayaknya kurang lengkap. Paulus bilang, aku orang Israel ya, aku lahir langsung disunat, aku dalam segala hal aku ketat. Ya, tapi itu dia kasih tahu, aku hidup di zaman yang lalu. Coba lihat slide pertama saudara ya. Nih, lihat saya tunjukkan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Nah ini nasihat yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan Timotius adalah muridnya. Dan jangan lupa di surat ini Paulus menyadari bahwa dia ini sudah selesai pertandingannya. Gak lama lagi dia akan ketemu Tuhan. Jadi artinya yang dia sampaikan ini hal-hal yang penting sekali, yang dia pelajari sekian lama waktu dia ikut Tuhan. Dan dia bilang begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi dia nasihati, ya Timotius. Ada hamba Tuhan bagikan, diperkirakan jemaatnya Timotius waktu itu. Kalau nggak salah sekitar 5.000. Dan belum ada gedung yang besar seperti sekarang. Jadi diperkirakan itu di rumah-rumah mungkin cuma muat sekitar 50 orang. Jadi kira-kira Timotius ini menangani 100 kul. Dan dia mesti keliling. Lalu dia bilang begini ya. Kamu harus, Paulus bilang kepada Timotius, ya, kamu sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah kalau dalam bahasa Inggrisnya, kita bisa lihat ya di slide berikutnya, do your best. Lakukan yang terbaik to present yourself to God as one approved ya. Sebagai seorang yang terbukti, yang qualified, yang memang betul-betul kamu lakukan dengan baik. A worker who does not need to be ashamed, seorang pekerja yang gak usah malu, and who correctly handles the word of truth. Nah, kamu harus bisa menghandle firman Tuhan itu dengan tepat. Correctly handles the word of truth. Ada terjemahan Amplified lagi bagus sekali ya. Harus bisa menangani, menyampaikan firman Tuhan, mengajar itu dengan spesifik. Jadi artinya Paulus mau bilang, kamu beritakan firman, kamu belajar, kamu siapkan diri kamu harus melihat ketika kamu, bukan hanya kamu belajar buat diri kamu, tapi waktu kamu sampaikan, kamu harus lihat itu firman ditangani dengan betul. Dengan korek, dengan tepat. Ya. Slide berikutnya. Nah, kalau ini Paulus ngomong soal makanan minuman waktu itu. Ya, jadi dia bilang ada yang dia bicara soal kadang-kadang kan ada
orang bilang gini, kamu makan makanan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Atau ada orang yang bilang boleh makan ini, ada yang bilang nggak boleh. Dan Paulus bilang, aku ini bebas. Aku ngerti sekali semua makanan itu sudah dikuduskan dalam firman Allah dan doa. Nggak ada yang haram lagi. Asal betul-betul makanan, saudara. Ya, kalau bukan makanan, saudara mau tumpang tangan kayak apapun tetap aja bukan makanan, saudara. Ya. Dia bilang, tapi aku belajar untuk tidak membuat orang lain tersandung. Lalu dia bilang begini, di 1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi ketika dia menceritakan tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya, dia bicara soal makanan yang mana haram apa enggak, dan dia bilang semuanya itu halal. Tapi kamu harus jaga bagaimana kamu bersikap supaya apa yang kamu percaya itu enggak jadi syak atau sandungan bagi orang lain. Saudara pernah dengar enggak ya? Ada hamba Tuhan, saya juga baru tahu karena dia khotbah, dia cerita. Dia pelayanan di Austria kalau nggak salah ya, saya sempat catat itu ya. Di Austria katanya ketika dia sampai di sana, dia ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi dia ini nggak pernah minum minuman keras, ya. Minum bir itu nggak pernah. Waktu dia sampai di satu negara, kalau nggak salah Austria, saya lupa persisnya, saya coba cek ya. Itu di sana mereka minum bir. Sementara bagi dia dibesarkan di lingkungan yang itu tabu. Lalu ketika ya tetap saya nggak ketemu ini ya, nggak apa-apa. Oh ini ada, ya. Nah, orang Kristen di Austria itu minum bir, tapi pantang minum kopi. Nah, siapa yang suka kopi? Saya suka kopi. Jadi kalau saya pelayanan ke Austria, saya harus tahu diri kalau mereka nggak sediakan kopi buat saya. Ya, karena buat mereka itu tabu. Nah, Paulus bilang buat saya nggak masalah. Yang penting sehatnya buat saya itu aja. Tapi halal semua makanan, minuman itu halal. Nah buat orang Austria itu minum bir boleh, tapi minum kopi nggak boleh. Kalau pergi ke Romania, minum kopi boleh, minum bir boleh, tapi nggak boleh merokok. Ya. Lalu dia cerita, ada hamba Tuhan yang dari zaman udah meninggal dia mencapai umur 101 tahun ya kalau nggak salah. Dan dia hidup ketika pada masa itu remaja ya. Orang Kristen itu kalau wanita pergi ke kolam renang ya, itu pakaiannya ketutup dari atas ini leher sampai ke bawah. Semua ketutup, rapat. Dan kalau mereka mau berenang di laut misalnya, itu ada kayak kamar ganti yang bisa bergerak, yang bisa ditarik gitu, pakai anjing gitu bergerak. Jadi mereka udah ganti itu ruang ganti ya, bisa digeser sampai dekat kolam renang atau dekat pantai, lalu pintunya itu terbuka membelakangi pria-pria yang ada di sebelah sana. Dan mereka mesti buru-buru nyemplung. Lalu kalau selesai mereka berenang, mereka mesti kasih tanda gini, nanti itu datang lagi tuh tempat gantinya gitu. Nah, mereka mesti buru-buru naik, terus ganti pakaian di situ. Nah, kalau kita sekarang kan, ya nggak masalah ya, bebas. Tadi saya juga belajar juga, saudara pernah baca pernah lihat orang Chinese seragamnya kalau di rata-rata orang-orang kerja itu yang wanita seperti apa? Belum pernah tahu ya, nanti lihat-lihat di internet. Di atas lutut semua, sangat mini. Dan itu rupanya style mereka. Saya nggak mau ribut itu salah atau benar ya, tapi saya yang mau sampaikan adalah begini. Sesuatu yang kita pikir nggak apa-apa, tapi buat orang lain itu bisa jadi syak. Nah Paulus bilang di jemaat Korintus ini, jangan kamu menimbulkan syak atau jadi batu sandungan.
baik bagi orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi ada 3 kelompok ini. Orang Yahudi atau Jews, orang Yunani, kalau bahasa Inggrisnya King James itu bilangnya Gentiles. Lalu Church of God, jemaat Allah. Ya. Slide berikutnya itu, ya. Give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles. Gentiles itu adalah orang-orang di luar orang Yahudi dan di luar jemaat Tuhan. Kalau zaman dulu di perjanjian lama cuma 2 kelompok, orang Yahudi atau Gentiles. Gentiles itu orang-orang di luar orang Yahudi. Karena Alkitab itu kan disampaikan, ditulis hanya buat orang Yahudi waktu itu kan. Ya, jadi cuma dibagi 2 kelompok. Nah, di perjanjian baru ada kelompok ketiga namanya Church of God, yaitu kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu diberikan kepada kita. Kita mesti baca, renungkan. Dari situ Tuhan akan bicara sama kita, tapi tidak semua ayat yang ada di situ berlaku untuk kita di zaman sekarang. Makanya kita harus pandai memilah-milah. Memang Roh Kudus yang akan ngajar itu. Ya. Kalau kita dengar pertama kali mungkin, oh apa iya? Tapi kalau saudara baca, banyak sekali. Pakai contoh misalnya Daud. Ya. Kita kan sering kagum sama Daud ya. Sampai sekarang kalau saudara pergi di Israel ya, itu kuburannya pun dijadikan tempat doa. Saya waktu ke sana, wih ini kuburan Daud ini. Saya selfie saudara. Begitu selesai, kan kuburan, ngapain saya? Saya langsung delete saudara. Belum tentu juga kuburan Daud tuh. Tapi kalaupun betul, apa yang mau dibanggakan di situ? Ya kita respect, hormat, tapi kan bukan tempat keramat. Terus kita jadi mendapatkan sesuatu di situ. Kita pergi ke kubur Yesus pun ada tulisannya, dia nggak di sini, dia udah bangkit. Jadi kalau saudara punya kesempatan ya ke Israel misalnya, nggak salah saudara berdoa di tembok ratapan. Tapi coba lihat tembok ratapan itu tembok apa dan sejarahnya kenapa dibuat begitu. Kenapa ada orang-orang Yahudi mesti tulis doa dimasukin ke tembok itu. Terus kenapa kita mesti ikut-ikutan gitu? Kan nggak ada ayatnya itu. Wahyu 21 ayat 3, kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Saya sering bilang kalau ya dengan teman-teman pas lagi bimbing ke Israel, saudara nggak lebih rohani, saudara pergi. Tapi kalau saudara bisa, wah luar biasa. Tapi jangan berpikir doa saudara lebih mujarab dibanding doa saudara di sini. Karena di perjanjian baru, Tuhan itu hidup di hati kita. Dan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Dan yang dibilang gereja, itu bahasa aslinya eklesia, itu artinya kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu bukan gedung, tapi kumpulan orang-orang percaya. Tentu waktu ibadah sangat baik kita punya gedung, misalnya seperti ini. Kita bisa menikmati itu. Tapi konteks perjanjian baru, gereja itu kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, saudara perlu lihat ya. Sekali lagi, tidak salah saudara kadang-kadang dalam doa mendapatkan tuntunan. Ya, tentu harus diuji ya. Ayat-ayat tertentu dari perjanjian lama. Saya juga suka begitu. Kadang-kadang dapat tuh. Lakukan, tapi itu sifatnya sesuatu yang mungkin rema untuk waktu itu dilakukan. Bukan untuk selanjutnya lagi jadi satu patokan, jadi satu liturgi. Nah, yang saya mau teruskan lagi adalah selanjutnya soal persembahan. Ya.
Terus terang saudara ya, salah satu ayat yang menurut saya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya dengar seorang teman yang pernah bagikan ayat ini, sering kita kutip, ayat terkenal tentang persepuluhan. Ya, di Maliaki 3 ayat 10 dikatakan di situ, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, Maliaki 3 ayat 10. Lalu dikatakan, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya. Maliaki 3 ayat 10. Teman saya bilang begini, satu-satunya ayat yang Tuhan tuh menantang kita, ujilah aku, itu cuma di sini. Jadi waktu pertama kali saya ngerti itu saudara, terus terang itu, wah luar biasa ya. Bahkan bapak saya itu kalau menginjili orang, dia selalu malah pakai perpuluhan. Udah berperpuluhan belum? ya bukan gitu seharusnya ya, tapi buat dia tuh berkesan ya, karena itu wah kuat mencengkram dia. Ada masa ketika dulu saya di Bandung kan saya harus udah cari uang sendiri saudara. Lalu saya sakit sekian lama jadi saya nggak bisa ngajar, saya nggak punya uang ya. Dan ketika saya boleh bisa ngajar lagi, itu saya punya catatan di mana saya terbiasa memberikan persepuluhan itu saya nggak beri. Saya punya catatannya. Jadi ketika saya mulai ngajar saya dapat duit, terus saya sisihkan perpuluhan sama sisanya. Saya hitung. Yang sebelum-sebelumnya enggak saya berikan, terus saya cek dengan uang saya, wah kurang ternyata. Jadi itu pilihan, saya mau pakai yang 10% ini buat saya, 90%-nya saya persembahkan, ya. Kalau saya lakukan itu maka selesai, saya punya catatan mengenai persepuluhan yang enggak saya bayar itu sudah lunas. Tapi dengan 10% ini mana bisa saya hidup dengan kebutuhan-kebutuhan yang waktu itu saya perlukan. Tapi kalau saya mau 10% aja, kan Tuhan gak perlu uang gitu. Ya, 90% yang saya pakai, ya rasanya kayak ganjil, gak enak. Itu sendirian di kamar saudara. Bingung. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan saya mau taat. Dan dengan nangis saudara, saya putuskan ya udah Tuhan yang inilah. Saya 10% aja ini. Karena Alkitab bilang ujilah aku. Ya. Nah saudara, saya udah sisihkan. Besoknya ibu saya datang dari Jakarta. Tanpa saya pikir. Dan bawa uang buat saya yang banyak sekali. Itu pengalaman gak lupa sampai sekarang saudara. Ini kesaksian ya, bukan untuk ditiru mentah-mentah. Karena selalu soal hubungan, saudara harus doa, tanya Tuhan. Saya juga lakukan hal itu ketika saya memutuskan mau ambil yang ini, saya persembahkan itu saya berdoa. Jadi itu masalahnya antara kita dengan Tuhan. Nah, cuma kalau saudara baca Maliaki 3 ya, ayat 10 seringkali dipakai kan, kamu gak beri perpuluhan, kamu kena kutuk. Ya. Terus terang ini cukup lama nempel. Sampai ketika saya belajar firman Tuhan, kitab Galatia katakan, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, itu semua kutuk sudah dipikul oleh Yesus. Saya pernah tanya sama seorang guru pengerja kita. Saya tanya, gimana soal kutuk yang ada di Maliaki 3. Lalu ini guru kita saudara ya, saya nggak sebut namanya, tapi itu meneguhkan saya. Ya termasuk sudah dipikul di kayu salib. Jadi kalau hari ini kita memberi perpuluhan, bukan karena kita takut dikutuk kalau nggak beri perpuluhan.
Motifnya itu karena kita menyadari kasih Tuhan. Kita tahu ada hukum menabur dan menuai yang sudah ada dari jauh sebelum aturan perpuluhan dibuat. Karena itu kan Tuhan katakan ketika Nuh baru turun dari bahtera, terus Tuhan bilang selama bumi dan langit masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dan di perjanjian baru Paulus sering sampaikan kalau kita memberi itu adalah menabur. Dan kalau kita menabur kita akan menuai. Tentu ada juga yang menabur perbuatan baik, betul. Tapi di perjanjian baru Paulus cukup banyak cerita tentang keuangan dan dia hubungkan dengan menabur. Kamu menabur, kamu akan menuai. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Lalu dia tambahkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, setelah saya ngerti itu saudara, saya lebih plong. Ketika saya memberikan persepuluhan, saya ngerti bukan karena saya takut kena kutuk. Kalau saya nggak beri, karena semua kutuk sudah digantung di kayu salib. Tapi saya beri dengan penuh sukacita karena ini benih yang saya tabur dalam ketaatan, saya akan menuai. Saya nggak lupa ya, kesaksian pendeta Awon Datu, sudah meninggal ya, itu orang GPDI saudara. Ya. Orang yang sangat senior, saudara yang tahu gereja GPDI itu gereja yang sangat militan. Pendeta-pendetanya itu terlatih untuk bangun gereja di daerah yang terpencil, hidup seadanya dan luar biasa. Ya, militan sekali. Tapi Pak Awon Datu ini belajar tentang pemberian. Dan tahun 98 masa-masa Krismon, dia khotbah tentang keuangan tuh dengan bebas sekali. Dan dia bilang, saya pendeta loh, gaji saya berapa? Tapi orang yang menabur dalam pelayanan, di mana saya terlibat, itu tidak hanya dari GPDI. Orang-orang gereja lain menabur ke pelayanan dia. Kok bisa begitu? Karena dia ngerti hukum menabur dan menuai. Ya. Kalau yang khotbah beberapa pendeta dari gereja tertentu yang udah wah begitu sih, ya mungkin kita pikir jemaatnya kan kaya, wajar lah. Tapi ini dari gereja yang militan, saudara. Jadi itu bukti bahwa firman Tuhan itu berlaku terus. Tidak hanya di satu gereja saja. Tidak hanya di GBI saja. Tidak hanya di GPDI saja. Dimanapun. Kalau kita pegang firman Tuhan yang kita tahu itu buat kita lakukan, maka itu akan terjadi.